Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai para permisa. Semoga selalu sehat dan dilimpahkan gitu rezeki yang melimpah. Mari kita saksikan kalau Saifuddin kita tuh mengakui kehebatan Bang Juma, di mana para pendeta-pendeta kalah berdebat dengan Bang Juma dan gitu berakhir banyak yang bersahadat. Mari kita saksikan. Saya kaget, rupanya cara Zulkifli M. Abbas yang terkenal dengan Gurunda Zuma. Zulkifli M. Abbas, singkatannya Zuma. Dia sedang berdialog dengan orang-orang Kristen dalam sebuah Zoom, dan saya dengar suara orang-orang Kristen itu begitu memelas dan sepertinya ketakutan dan tidak berani untuk menjawab omongan Zuma itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya akan tampilkan video Zuma yang itu, dan sepertinya dia menguasai semua tempat Zoom itu. Tapi saya akui bahwa logika dan pola pikirnya itu sama dengan apa yang saya alami sebelum saya masuk Kristen. Saya sudah memenangkan waktu kuliah saja 15 orang Kristen masuk Islam. Setiap bulan Ramadan, setiap tahun saya bertugas di kabupaten-kabupaten terpencil di Jawa Tengah. Dan saya manfaatkan karena saya nggak pulang kampung, nggak pulang ke Bima untuk berdakwah di kampung-kampung itu, dan saya bersosialisasi dengan masyarakat di Klaten, di Wonogiri, bahkan di Salatiga. Itu setiap tahun saya pindah satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saudara-saudara, waktu saya menjadi mubalik hijrah berapa tahun yang lalu, berarti 86 sampai 88, itu 86 sampai 88 berarti 8, oh salah dong, masa kuliah saya nggak ingat yang begitu-begitu, saudara-saudara. Tapi peristiwanya pasti saya ingat. Orang-orang yang masuk Islam karena ngomong kasar, berdebat semau saya, nggak kena hukum karena mayoritas. Itu yang saya rasakan ketika itu, saudara-saudara. Sehingga ngomongnya nggak kalah dengan si Zuma ini. Zuma ini, mari kita dengarkan dulu omongan dia. Ingat, kitabmu, meskipun Anda katakan beretika dan moral, satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib hanya agamamu. Camkan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk hanya di agamamu. Camkan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal, hanya kitabmu. Satu-satunya agama yang mengajarkan membunuh Tuhannya untuk menebus dosa umatnya hanya agamamu. Moral apa yang ingin kamu jual dengan agamamu itu? Moral apa? Firman Tuhan datang kepada para nabi. Siapa yang meninggalkannya pasti terkutuk. Tapi apa yang dikatakan oleh agamamu, kitabmu? Siapa yang menjalankan hukum Tuhan, dialah yang terkutuk. Makanya harus ada yang mati terkutuk untuk menebus kalian dari aturan Tuhan. Ya, kasihan orang Kristen nggak dari kita mendengar debatnya tadi,
Kasihan orang Kristen gemetar, panas dingin, kasihan sekali. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Oke, baik Zuma. Seperti saya masih muda dulu, masih kuliah itu, saya nggak ada ampun kalau berdebat dengan orang Kristen. 17 tahun yang lalu. Ya bukan 17 tahun yang lalu, sudah 40 tahun yang lalu berarti. 35 tahun yang lalu. 15 orang Kristen masuk Islam waktu itu karena debat model begitu. Ya, waktu itu belum ada internet, belum ramai seperti sekarang ini, belum ada YouTube, sampai saya jadi nabi YouTube. Itu semua KO di hadapan saya waktu masih kuliah. Nah, orang Kristen mati terkutuk. Yesus Kristus itu. Saya nggak tahu kapan ini terjadi, yang jelas saya lihat di TikTok. Lalu saya ambil untuk bahan konten di YouTube saya. Jadi dia mengatakan, Yesus mati terkutuk. Satu-satunya kata dia, katakan semua makanan adalah halal, adalah Kristen. Lah, jangan main-main ya. Saya kasihan orang Kristen nggak bisa menjawab. Saya kasihan sekali. Sebenarnya bukan minoritas. Sudah Cina Kristen pula. Cina Kristen lagi. Lama-lama akan hilang, akan habis. Karena nggak lama lagi. Orang-orang ini, nanti dibilang orang Kristen nggak bisa jawab. Oh, KO. Kalah mereka. Masuk Islam lagi. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhan untuk menebus dosa manusia adalah agama kamu. Orang Kristen membunuh Tuhan untuk menebus dosa. Mati di kayu salib ada Tuhan supaya melepaskan dosa. Sepertinya orang Kristen nggak bisa jawab. Ya ampun. Wah, tidak ada agama yang membunuh Tuhannya untuk keselamatannya. Satu-satunya agama, hanya agama kamu itu. Nggak ada di dalam. Kok hebat sekali kamu ngomong seperti itu. Saya masuk Kristen ini belum tahu apa-apa. Begitu saya baca bahwa Injil ini Kita porno. Injil ini adalah lambang sukacita. Injil ini adalah hidup. Lambang kejantanan. Kaget. Sebagus ini ayat-ayat Injil, pendeta tidak berani memberitakan dengan hebat. Yesus terkutuk. Zuma, maafkan saya Zuma. Maafkan saya Zuma, maafkan. Kasihan orang Kristen gak bisa jawab. Aduh, kasihan. Terima kasih